Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajarnya? Semangat kalau Bu Indah yang ngajar. Kalau Ibu yang terima kasih. Pasti indah. Iya, sama seperti orangnya ya, Indah. Iya, Ibu Indah. Oke. Sudah makan siang belum? Belum, Bu. Kenapa? Belum masak nasi, Bu. Belum, Bu. Tadi keburu sekolah, Bu. Lo udah dibawakan bekal dari rumah? Udah, Itu Bu. diambil, Bu, sama teman, Bu, dibajak. Kenapa bisa begitu ya Allah, kasihan. Iya, Bu, diambil Mas Yunus, Bu. Bilangin Mas Yunusnya enggak boleh gitu ya. Kan saya minta baik-baik tadi, Bu. Terus dikasih apa tidak, Pak? Tadi Dikasih diambil tidak? semua kok, Bu. Saya nggak disisain. Ya Allah, kasihan. Enggak boleh Tapi begitu nggak apa-apa, ya. Bu. Nggak Saya apa-apa. ikhlas, Bu. Iya. Alhamdulillah. Besok bawa lagi. Oh, baik. Oke, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya, supaya belajar hari ini lancar. Ya, Bu. Ibu tunjuk satu orang untuk memimpin membaca doa. Atau ada yang mau menunjukkan diri? Siapa? Yang mau mengajukan diri memimpin doa siapa? Kasmiati biasanya, Bu. Oh, baik. Ayo Nak Kasmiati, silahkan membaca pimpin doanya. Ya. Angkat tangannya ya, sebelum baca doa kita angkat tangannya dulu biar doanya terkabulkan. Ya. Angkat tangan kita. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa surah Al-Fatihah dilanjut dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Alhamdulillah, sudah dibaca. Hari ini Ibu ingin tanya sesuatu. Kemarin kan kita sudah mempelajari materi sebelumnya, bab sebelumnya. Siapa yang masih ingat bab sebelumnya tentang Asmaul Husna? Sekarang Ibu kasih pertanyaan. Apa artinya Al-Malik yang materi kemarin? Siapa yang ingat? Maha merajai, Bu. Maha merajai, Bu Guru. Yang kedua, Assalam. Apa artinya assalam? Maha menyelamatkan, Bu Guru. Satu kali lagi, Al-Aziz. Ayo, siapa? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Lupa, Bu Guru. Maha Perkasa, Bu. Maha Perkasa. Siapa yang bisa menjawab lebih tepat lagi? Lupa, Bu. Aduh, lupa. Kenapa lupa? Tadi malam tidak belajar ya? Iya, Bu. Nggak belajar. Ombok tadi malam. Ngantuk, Bu. Ya, Al-Aziz artinya maha kemuliaan. Sekarang sebelum Ibu memulai materi, kita belajar dulu tentang Pak Ibu akan menjelaskan apa aja materi ini. Hari ini kan kita memasuki pelajaran ketiga, yaitu judulnya Indahnya Saling Menghargai dalam Keragaman.
itu nanti kita akan membahas tentang sunatullah, yang kedua tentang kebaikan agama Islam dan agama lainnya, yang ketiga adalah saling mengenai tentang perasaan kita jika berkenalan dengan yang berbeda agama. Ibu sebenarnya punya film, semoga bisa terputar. Kalian ngantuk atau tidak? Ngantuk, Bu. Masih semangat Bu belajarnya. Kalau nonton film, Tapi sudah siap enggak, untuk Bu. belajar kan? Siap, Bu. Ya, Bu. Ibu coba putarkan filmnya, kalian perhatikan apa arti dari film tersebut. Iya, Bu. Apa tuh teh, Bu? Oh, Mina Bu. Terlihat tidak? Belum, Bu. Belum, Bu. Bu. Toleransi beragama. Terlihat? Liburan panjang Wah, kalau ini enggak ngantuk Bu nonton. yang cukup panjang itu Ada video kita. untuk kita dan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak. Terima kasih. Aduh. Terlihat tidak? Setelah kamu sembuh, Lihat. videonya Bu. Nanti teman-temanmu Nadia Tombok tuh itu, Bu. biasa Indra. Kenapa? Iya ya. Setelah 2 Tombol. minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara khitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir. Nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa. Kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra. Nanti aku habisin. Hehehe. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh. Di Islam, khitan hukumnya wajib untuk laki-laki. Dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian. Hingga tiba-tiba, Kak Indra. Weh, Dek Zara, baru datang ya?
Sini dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini dek. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjem jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Ini menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah menonton semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ayo siapa yang bisa cerita dari film tadi? Nanti Ibu kasih cocolatos. Siapa yang bisa cerita? Saya, Bu. Iya, Nah Hairudin, silahkan. Bu, maju di depan apa duduk di luar, Bu? Di situ saja, tidak apa-apa. Oh iya, Bu. Tadi itu kalau di film itu, Bu, di video tadi itu, Bu, betapa indahnya kita saling menghargai dan menghormati antara orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Iya. Karena di sekolah kita juga ini kan punya teman-teman yang berlainan agama, Bu. Betul. Ya kan, Bu? Iya, betul. Ya, buktinya si Gideon nggak masuk kelas ini karena dia masuk di kelas yang agama Kristen. Betul. Nah, Ya, Bu. oke. Siapa lagi? Nih, cocolatasnya buat Nah Hairudin ya. Diterima ya. Terima kasih, Bu. Sama. Siapa lagi yang mau cerita? Nanti tambah lagi ini. Siapa yang mau cerita tentang film tadi? Satu kali. Siapa? Nah, Eka mau bercerita? Eka ngantuk, Bu. Tidur dia. Oh, begitu. Oke. Sekarang Ibu jelaskan ya.
negara Indonesia itu disebut dengan negara majemuk. Kenapa negara Indonesia disebut negara majemuk? Siapa yang bisa? Tentang toleransi. Oke, Ibu jelaskan ya. Negara Indonesia disebut negara majemuk karena memiliki keragaman. Nah, di Indonesia itu kan memiliki suku, budaya, adat, agama, dan masih banyak lagi yang berbeda. Dan di Indonesia itu memiliki 6 agama. Yang pertama agama apa? Islam, Katolik, Protestan, Hindu. Buddha, Konghucu. yang dianut oleh agama dari siapa tadi namanya? Si Donita. Donita tadi itu adalah menganut agama Konghucu, sedangkan si Okto itu menganut agama Protestan. Jadi mereka itu memiliki agama yang berbeda, dan si Indra itu memiliki agama Islam. Dan untuk Nadia beragama Islam. Walaupun kita berbeda, kita tidak boleh saling bercerai-berai. Kita harus bisa saling menghargai, menghormati, karena itu sudah tuntunan dari Rasulullah, dan itu sudah menjadi sunatullah yang sudah Allah tetapkan kepada umatnya. Nah, sunatullah itu sendiri artinya hukum Allah atau hukum alam yang disampaikan kepada umatnya melalui Rasulullah. Nah, itu sebuah hukum yang mana itu berjalan secara tetap dan otomatis, sudah tidak bisa diganggu gugat. Itu memang sudah keputusan dari Allah. Dan kemudian dan di Indonesia ini tidak hanya tidak hanya orang Indonesia asli, tetapi ada juga orang luar negeri yang tinggal di Indonesia. Contohnya seperti orang Melayu, Arab, Cina, Korea. Apalagi yang ada di Indonesia yang kalian ketahui apa aja selain itu? Yang menetap di Indonesia, yang bukan negara, yang bukan tanah asli Indonesia, siapa yang tahu? Pakistan. Apalagi? Inggris. Apalagi? Jerman. Yang jualan? Betul. Spanyol, ya. Dan itulah yang menyebabkan di Indonesia ini memiliki yang disebut dengan negara majemuk karena memiliki bermacam-macam suku, budaya, adat, dan agama. Oke. Dan di Indonesia juga, dan ini ya, dari Rasulullah itu mengajarkan kita untuk berakhlak baik kepada mereka. Nah, akhlak baik Allah itu ada 3. Yang pertama, akhlak baik kepada siapa namanya? Kepada Allah. Yang kedua, akhlak baik kepada sesama manusia. Yang ketiga, akhlak baik kepada alam. Contoh akhlak baik kepada Allah yaitu tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Nah, begitu. Tidak boleh meninggalkan perintah Allah. Contohnya apa? Kita tidak boleh meninggalkan Allah. Meninggalkan salat. Apalagi? Puasa. Apalagi? Makan. Zakat. Ya, betul. Kalau yang sesama manusia, bagaimana contohnya? Kasih sayang, menghargai, saling membantu, tolong menolong. Ibu mau kasih hadiah buat Nak Herni karena semangat sekali menjawabnya. Ini kocolatasnya ya. Terima Bu, diterima ya Nak ya. Ya. Yang ketiga, larangan yang ketiga adalah akhlak kepada alam semesta. Akhlak kepada alam semesta itu 1, tidak boleh namanya merusak alam, yaitu memotong tanaman sembarangan. Nah, seperti yang memotong hutan gundul itu tidak boleh karena apa? Itu bisa mengakibatkan bencana. Bu. Ya. Bu. Gimana Bu? Bapak saya kerja di perusahaan batubara, Bu. Pasti. Itu harus bapaknya siapa Herudi itu harus tahu bagaimana nanti kalau sudah itu digali harus ditanamin kembali. Ya, kalau nanam kembali itu disebut apa namanya? Reboisasi, Bu. Reboisasi, Bu Guru. Iya, seperti itu. Bu. Bapak saya juga bersawah di hutan, Bu. Habis gunung di tebas-tebasnya, Bu, buat nanam padi. Begitu. Bu Rahma gangguin saya, Bu.
Bu Rahma gangguin. Oh, bilangin sama Bu Rahma ya, enggak boleh. Rahma bilangnya enggak boleh begitu ya. Iya Bu, enggak, ampun Bu, ampun. Ya, dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ini akhlak mulia. Yang kedua adalah saling menghormati, menghargai. Pernah tidak kalian berkenalan dengan orang yang berbeda agama? Pernah Ibu. Bagaimana, apa yang dirasakan? Ada Bu, temannya Bu. Teman di sekolah Ibu. Bagaimana yang dirasakan? Apakah senang atau sedih atau bagaimana? Biasa Senang, aja Ibu. Bu, senang aja Bu, kawanan. Malah sering diberi jajan Bu sama teman yang lain beda agama. Dikasih apa? Ditraktir loh Bu, di kantin. Ditraktir? Iya, dibawa ke Traktir apa? kantin. Traktir Es apa? lilin. Es lilin, ya Allah. Tapi tidak apa-apa ya, karena kita ini sebenarnya bersaudara walaupun kita berbeda dalam agama dan dalam keyakinan. Kita tidak boleh saling bertengkar, kita harus menghargai. Karena apa? Agama lain juga itu mempunyai akhlak yang sama dengan kita. Di sana juga di agama lain itu tidak boleh namanya melawan sama orang tua, menghormati orang lain, tidak boleh mencuri, tidak boleh selalu membantu yang lemah. Ya, sama seperti Islam juga sama seperti itu. Kita juga harus menghargai orang tua, membantu yang lemah, tidak boleh mencuri dan ngantuk, Bu. Menolong. Kenapa Nak Yunus ngantuk? Nah, kalau ngantuk kita berhitung ya. Iya Bu. Yang berapa? Satu. Bu. Sama-sama angkat tangannya. Satu. Ini. Dua. Tiga. Ini. Empat. Ini. Lima. Ini. Jari jempol. 8. 9. 10. Oke, tepuk tangannya biar semangat. Sekarang Ibu mau nanya sesuatu dengan kalian. Siap di dalam kelas itu sukunya sama atau tidak? Tidak Bu, beda-beda suku Ibu. Nah, berbeda-beda suku. Yang sukunya yang ada di kelas siapa yang bisa menyebutkan siapa apa aja sukunya? Ayah Bu Guru. Iya Bu. Banjar Bu. Jawa, Banjar, Kutai, Dayak, Madura. Iya. Lengkap Ibu sukunya. Alhamdulillah. Tapi campur Bu sukunya. Saya Campur-campur kayak gado-gado Bu. Kayak gado-gado. Ada Bu. Nah, lanjut. Nak Kustania, apa aja agama yang ada di Indonesia? Ibu mau tanya. Islam Bu. Apalagi? Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke. Siapa yang mau melengkapin? Bu. Ya. Islam, Kristen Ya. Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Konghucu. Jadi ada berapa jumlahnya? Ada 6 Bu. 6. Oke. Dan di Indonesia itu siapa yang di Indonesia ini kan setiap tahunnya ada namanya kegiatan Maulid itu. Kegiatan Maulid itu diajarkan oleh ajaran agama apa? Agama Islam Ibu Guru. Ya, itu memperingati apa? Kelahiran Nabi Bu. Kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi. Kalau agama lain siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Iya, benar Kasmiati apa? Kenaikan Isa Al-Masih. Betul. Terus ada hari Natal. Hari Nyepi Bu. Nyepi. Betul. Ada itu aja sih Bu. Wongki Pacai. Ya, Alhamdulillah anak-anak sudah Pacai, Bu. pinter. Ya, Kongsi Bu. Paca itu apa? Kalau Diajaran siapa? Wongki Pacai. Yang ada barongsai Bu. Itu apa itu? Itu biasanya agama apa itu? Kak, Imlek, betul. Konghucu Bu.
Iya, Konghucu. Oke, Iya, sip. Bu. Alhamdulillah anak-anak ibu Cina, paham. Bu. Apa? Di tempatku banyak Cina. Itu, Bu, di CPO sana, Bu. Oh, banyak orang Cinanya. Banyak, Bu. Bekerja di situ. Oh, begitu. Ya, Bu. Oke. Hari ini Ibu ingin membagi kalian, memberikan kalian tugas dan Ibu akan membagi tugas tersebut. Perhatikan gambar ini ya. Iya, Bu. Amati gambar ini, diamatin. Ya, Bu, ngantuk, Bu. Kenapa ngantuk? Bentar ya. Belum jajan, Bu. Belum istirahat. Belum istirahat? Iya, Belum sebentar mau ya. jajan. Ibu kasih tugas dulu, nanti Ibu kalian boleh istirahat. Siap, Bu. Sebentar kok susah ya. Kung kanina bawa istirahat. Yunus ngantuk, Ibu. Tidur. Minum Iya, dah. Bu, ngantuk, Bu. Karena Iya. ada gangguan, Ibu kasih gambarnya ya di buku. Karena gangguan, Ibu tunjukkan gambar di sini. Kelihatan atau tidak? Tidak, Bu. Ya, kelihatan, Bu. Tidak, Bu. Bu, tidak ya? Halaman berapa, Bu? Tidak bisa Halaman muncul. berapa, Bu? Tidak bisa muncul. Bentar ya. Di Halaman WA aja, Bu. Bu, bukunya WA ya? halaman berapa, Bu? Halaman 42. Oh iya, buka bukunya Oh iya, halaman Bu. 42 ya anak-anak. Bu. Iya, Bu, sudah, Bu. Udah, Bu, udah lihat, Bu. Oh, sudah lihat halaman 42? Ada. Oke. Sudah, Bu. Halaman 42 ini, nah ini kan ada namanya keragaman sebagai sunatullah. Perintahnya Ibu, kalian memperhatikan apa yang ada terjadi perbedaan di gambar ini. Nanti kalau sudah selesai, kalian tulis di kertas origami seperti ini. Baru nanti kita tempel. Ini kan kertas origami kita tempel. Setelah kita tempel, baru nanti kita gantung. Setelah itu kita tempel di kertas karton. Nah, dari situ nanti teman lihat. Dan ini kan ada 3 pembagian. 3 apa namanya di halaman 40 berapa ini? 42 ini kan ada 3 gambar. Jadi kelompok 1 Ibu bagi ya. Nak Yunus, Iya, Nak Bu. Kasmiati, Nak Herni, dan Nak Rahmah. Itu di kelompok 1 mengamati gambar. Yang ini yang ada Iya, Bu. tulisannya. Yang nomor 2 itu Nak Khairuddin, Nak Kustania, Nak Kamelia. Siapa lagi? Ya, Bu. Nah, itu ada berapa? Siapa yang belum? Saya tidak mau lagi satu kelompok dengan Kustania, Bu. Kenapa tidak mau? Tidak mau teman dia, Bu. Ya, dari kemarin Nggak mau teman. dari guru olahraga juga begitu, Bu. Satu kelompok terus. Karena gurunya tahu kalian itu apa namanya cocok untuk disatukan. Gitu ya. Kapok. Tidak mau teman dia, Bu. Nah, Mariana dan Mas Runi itu di kelompok 2 ya, mengamati gambar apa yang terjadi di gambar 2. Ini di gambar 3.3. Untuk yang apa namanya? Kelompok 3, Murniasi, Mutmainah, Eka sama Aslamiyah di gambar ketiga. Nah, gambar ini diamati satu persatu. Jika sudah, silahkan nanti ditulis di kertas origami, baru kita tempel di apa namanya di kertas karton. Baru nanti teman-temannya boleh melihat. Mungkin tugas Ibu sampai di situ dan Ibu akan merefleksinya bahwasannya Indonesia ini harus apa namanya harus bersatu, tidak boleh saling terpecah belah dan juga tidak boleh saling bermusuhan. Karena apa, Indonesia ini mempunyai ragam budaya dan suku adat yang berbeda-beda, terutama agama, dan harus kita tinggikan rasa toleransi. Kita boleh toleransi, tapi satu yang tidak boleh kita lakukan toleransi itu yaitu apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya. Tidak boleh bertoleransi dalam beragama, Bu. Betul. Nanti Ibu kasih cocolatos satu lagi ya, Nah Herudin. Karena jawabannya benar. Saya udah dapat cocolatos, Kak, Bu. Oh, dapat, Bu. Ibu dapat, Nak. Nanti nih 2. Saya Karena kan Hairudin terus dikasih. Hairudin terus dikasih. Iya.
Saya kan ketua kelas. Nanti Ibu buatkan belikan satu kotak ya, Ibu bagiin satu kotak. Terima kasih, Bu. Herudin kan ranking 1. Kenapa? Herudin kan paling pintar, ranking 1, jadi banyak dapat coklatos. Betul, tapi tidak Tapi boleh nakal, Bu. Tidak boleh sombong. Boleh sombong. Iya. Harus rendah hati, Bu. Betul. Besok kenapa? Yunus ngajak saya berkelahi, Bu. Oh, begitu. Bohong, Bu, bohong. Bohong, Bu. Bohong. Jangan Itu nakalnya coba berkelahi lagi. Kalau berkelahi nanti ajak ke lapangan ya. Nanti kita adu di lapangan. Mana yang nanti menang? Oh, makanya jangan berkelahi, Ibu marah. bohong, Bu. Bohongnya, Bu. Cukup sekian ya materi hari ini. Yang mau istirahat silakan istirahat, yang mau jajan silakan jajan. Pesan Ibu jangan bertengkar. Iya, Ibu. Oke. Ya, Bu. Untuk anak-anak Ibu yang manis, mari kita ucapkan alhamdulillah. Materi hari ini sudah selesai. Mari kita masukkan bukunya ke dalam tas. Jangan sampai ada yang tertinggal di atas meja. Dan diperhatikan sampah di lacinya itu ada tidak. Nah, bajunya yang belum rapi tadi, Ibu lihat banyak yang belum rapi dirapikan. Jilbabnya yang masih kesana kemari dirapikan. Oke, sudah. Sudah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.